Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya seperti biasa mau sharing berbagi cerita. Ternyata kekuatan pikiran itu mendatangkan sebuah rezeki yang sangat luar biasa ketika kita eh, apa selalu berpikir yang positif, selalu punya pikiran yang masa depan yang kita pikirkan. Dan ternyata apapun keinginan kita adalah berawal dari hati kita, berawal dari pikiran kita, berawal dari ucapan kita gitu. Nah, ternyata semakin banyak kita mengeluarkan ucapan yang baik, semakin banyak kita berpikiran yang baik, semakin banyak hati kita selalu berpikiran yang baik, maka kehidupan kita di bawah sadar kita akan eh, apa akan terdineksi gitu ya, akan berkoneksi dan menjadi hal-hal kebaikan di masa depan kita gitu. Dan ternyata ketika kita punya keinginan juga, yang kita harus lakukan itu adalah kita harus berucap dulu gitu. Besok saya mau pergi ke Bandung misalkan. Besok insya Allah saya pengen punya rumah yang besar, pengen punya uang yang banyak berkelimpahan dan menjadi orang kaya sekaya-kayanya, pengen menjadi orang yang kuat sekuat-kuatnya, pengen menjadi orang yang selalu bahagia. Dan besok saya akan melunasi semua amanah-amanah saya, tanggung jawab saya. Dan ternyata dengan ucapan kita yang selalu positif dan selalu berucap dengan kekuatan pikiran gitu ya di bawah sadar kita, itu akan mendatangkan sebuah energi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tentunya ketika kita mau beli baju, mau beli makanan, yang kita lakukan apa? Ya pasti kita berucap, besok saya mau beli sepatu gitu kan. Sebelum kita punya keinginan itu pasti kita mengucapkan dulu. Nah, itu besok itu pasti ada energi, wah jadi teringat bahwa kemarin saya udah bilang mau beli sepatu nih. Nah, setelah itu Allah siapkan rezekinya, Allah berikan izin, Allah berikan keriduannya, dan setelah itu kita pergi ke toko sepatu dan membeli sepatu gitu. Nah, sesimpel itu kalau kita sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja gitu ya, udah mendapatkan pekerjaan, setelah itu kita punya penghasilan, itu pun belum tentu kalau Allah tidak ridho dan Allah tidak mengizinkan, bisa saja hasil itu bukan rezeki kita gitu, malah menjadi rezeki orang lain. Nah, setelah itu ketika kita udah punya penghasilan, setelah itu kita belikan sebuah makanan, dan kita beli makanan itu belum tentu juga kita makan gitu. Nah, bahwa apapun yang, dan kita harus akui, harus kita sadari bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita punya, dan tentunya semuanya atas izin Allah dan harus ada keriduan dari Allah gitu. Kalau Allah sudah tidak ridho, walaupun sudah di depan mata kita mau beli sesuatu, terkadang kita terpleset dan tidak jadi membeli sesuatu itu gitu. Nah, tentunya sharing di dalam video kali ini menguatkan sebuah energi yang positif, menguatkan sebuah omongan, keyakinan bahwa dengan seperti itulah kita akan mendapatkan meraih sebuah kebahagiaan di masa depan kita yang akan datang gitu. Nah, bagaimana cara agar kita mendapatkan energi itu? Ya, kita mulai diatur ataupun mulai di pagi hari, mulai membiasakan bangun pagi, berolahraga, dan setelah itu mempersiapkan diri untuk beraktivitas, membersihkan diri, membersihkan halaman kita, rumah kita. Nah, di situ pun sudah kita menanam kebaikan dan Allah ridho, maka dari itu Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita gitu. Nah, kebahagiaan pun tergantung kita gitu. Kalau kita selalu berpikirannya selalu pengen bahagia, maka hidup kita akan selalu bahagia. Tapi saya pernah mendengar dari hal ataupun dari teman saya secara pribadi, atau dari banyaklah ya yang sudah merasakan,
Dari hal kecilnya ketika kita sedang sakit gigi atau sariawan, kalau kita selalu omongin kepada teman kita, saudara kita, ataupun orang-orang yang ada di rumah kita bahwa sedang sakit sariawan, itu lama, sakitnya itu lama. Tapi kalau kita tidak banyak ngomong gitu ya saat kita sakit, tidak apa, tidak sana sini membicarakan atau apa gitu ya, dan kita terima, dan setelah itu sembuhnya itu nggak kerasa dan cepat banget gitu sembuhnya itu. Nah, jadi dari hal tersebut itu kita ambil pelajaran bahwa ketika kita punya masalah, ya udah jangan banyak diomongin, jangan banyak dipikirkan. Bukan berarti tidak mau menyelesaikan. Kalau Allah udah ridho, Allah sudah kalau Allah sudah mengizinkan, masalah itu juga akan kelar dengan sendirinya gitu. Maka hiduplah dengan penuh kebahagiaan, dengan hidup yang selalu menerima, berserah diri kepada Allah, dan selalu taat kepada Allah pada ajarannya, segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya gitu. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang selalu bahagia bersama keluarga, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT, dan jangan lupa selalu memperbanyak amalan sholawat dan zikir istighfar. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut Allah selalu mengampuni dosa kita atas kesilapan kita, dan Allah memberikan kita keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keriduan dari Allah, dilindungi dari segala mara bahaya, dilancarkan segala urusan kita, dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, keriduan, karunia Allah, hidayah dari Allah. Pokoknya banyak deh kalau kita sudah meyakini ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Dan jangan lupa kita juga harus mengakui apa yang sudah kita lakukan gitu ya, karena sombong di hadapan Allah ketika kita tidak mengakui kesalahan kita. Begitupun sombong di hadapan Allah ketika kita tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka dari itu saya undur diri. Mohon maaf jika kata yang kurang berkenan. Saya sharing berbagi pengalaman, semoga bisa bermanfaat. Next di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.